Kayak contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ora ana musibah, sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan ya wedi perkara gempa, sing ngaji ya wedi, sing lagi itikaf ya wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik allaja ilallah wa dzannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim muk muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doh kok pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah, mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya, itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan tuh wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Kalau terseling ceritanya Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok kliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takut kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai. Dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan lah wong wedok ayu. Ala Gus diwudoni ilang. Siap. Dene nganti saiki wis tuwek, yo cek fasik kae. Alasane nggo setipir. Ala Gus diwudoni apa? Ilang. Jadi dia ngerti, nak dosa delok ringan. Dia ngerti. Kita ini pecundang. Pecundang itu enggak fair. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain. Normalnya orang itu berpikir karena salahnya. Itu keliru cara bahasa Syafi'i. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu, elek, kritik, mecahno gelas, mesti langsung gua ngamuk. Alasannya mecahno. Saya ini asing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Ketika kowe roh misalnya cawe itu maco naik apa lah ninja tau mesti kowe darani wah luput suwuk tapi nak dikandani niku putune jenengan mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga pasti kan mikir ulang kowe gedeng wong ra salat mesti sebabnya dua, satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu disangoni. Itu serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek. Ini harus didelegasikan ke kiai-kiai karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrahno wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah di kitab. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita
mondok itu ya. Mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Taken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta Rabbi, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Nabi Musa kan ketika nyeblak Laut Merah itu gerah kabeh nek mukjizat. Wong Firaun sadar nek iku mukjizat. Firaun aslinya sadar iku mukjizat, jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Firaun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya, lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Mboten numpak wedhus, mboten numpak jaran wedok. Akhirnya jarane Firaun itu enggak terkendali. Nah Firaun ya goblok, wong perang kok go jaran lanang. Firaun itu enggak pinter ini. Dari sapa Jibril gak pinter, malah nek ana cerita dari malaikat ora ndek akal dari iso mikir. Jibril itu pinter. Wong bareng Firaun badhe iman, ape muni la ilaha illallah mbek Jibril disumpet. Kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman, kok penak tobat. Ning donya mlete ning akhirat mlete. Perkarane nek dene tobat berarti kok mlebu swarga. Jeli mbek Jibril. Barang malaikat itu yo didrengki barang. Pulau nu anyaran Kiai sampean tak ceritani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggar ana tahlilan, ana apa-apa sing diundang masyarakat itu pulau. Pulau nu anggar teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam 7 kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai pura dhisik mesti terlambat. Pas pulau nu teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuk sungkan, mosok kalah dhisik Gus Ba. Sesuk tiang-tiang takok. Ora tersinggung Gus nek teko awal ora ana kancane. Agama zaman akhir nasibnya kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal kata. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? Lu kalau sampean awam total, saya tidak tersinggung. BLT ya terlambat, tiket bis ya terlambat, pesawat ya terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini kriminal. Di Hikam itu ada cerita lucu itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali setelah dapat makan 1 piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah. Ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol? Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditegir dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah makanya semenjak itu wali-wali itu gak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gizawur. Karena itu satu paket kan. Di rumah tenan. Banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya akik, punya keris, punya jimat. Jadi ini, karena misalnya wong kejawen, lunga itu gak marem nak rago gembolan. Jadi lunga gak go keris naga sastra itu gak lego. Berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah, ngono itu dianggap syirik. Tak takoi. Anda siap dengan logika itu? Ya siap, Gus. Tak tanya. Maknanya akik itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk.
Berarti wong kota sirik kabeh karena merasa lunga gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak darani sirik, sing gak nyaman gak go jimat darani? Mau alasannya gak nyaman, tak warai ngakali setan. Dan ini mesti bener. Caranya ini darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Nah, kita lunga gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Karena itu berarti rodok wali. Jadi suatu saat Rasulullah itu murka sekali, emosi sekali, duka. Duka seorang desa itu takut. Rasulullah yang bisa. Kejusuan Nabi, saiki Nabi itu baru duka. Jadi orang desa demi Tuhan, saya pastikan saya akan bikin Rasulullah senyum. Akhirnya Nabi itu diwarai fakir, gak kurang ajar orang desa. Nabi itu diwarai fakir. Rasulullah jadi jenengan itu Dajjal itu kan ini cerita. Suwangar terus kabeh wong dicekel dicetak. Jadi mulane masyhur kan Nabi ngandani ki nek Dajjal dijak ning swarga. Kuwi mlebu ning neraka. Mergo nerakane Dajjal iku swargane Dajjal. Jare teng desa, ya Rasulullah, jare jenengan Dajjal iku gawa roti, sing mangan roti kon kabeh. Jenengan ikhlas kula mati kelaparan. Boyang sali mangan, kon bar mangan Dajjal tak bodonane. Maksudnya bar mangan warak terus muni gak aku tetep ra iman kowe. Wah iki. Wah kok cita-citane aku bodoh ini. Terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Kan masyhur debatnya Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah itu nate beto segelas air dan sak obor. Mbek ublek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe ndadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara wong Bedui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwes. Nak jari ulama lah mbok Nabi borodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krana kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi nuni ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula njuk donga udan ben ra mati saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Ya saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Nah ini malah do kelentir.